Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas termodinamika. Eh, Nama kelompok Prasetya sama saya sendiri, saya Rahman. Oke. Untuk judul kali ini judulnya analisis termodinamika siklus pembangkit listrik tenaga uap kapasitas 1500 kW. Untuk pendahuluan, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi uap. Di Indonesia, PLTU menjadi sumber energi utama untuk memenuhi kebutuhan listrik. Efisiensi operasional menjadi faktor kunci dalam memenuhi permintaan energi yang terus meningkat. Latar belakang meningkatnya kebutuhan energi listrik di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan industri. PLTU menggunakan siklus Rankine sebagai prinsip operasinya. Penting untuk meningkatkan efisiensi termal agar lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama menganalisis efisiensi termal siklus Rankine pada PLTU berkapasitas 1500 kW. Dua, mengkaji cara meningkatkan efisiensi melalui parameter operasi seperti tekanan dan suhu. Lanjut untuk landasan teorinya, siklus Rankine. Siklus Rankine merupakan siklus umum yang sering digunakan sebagai standar untuk sebuah pembangkit listrik dengan menggunakan air sebagai fluida. Pada siklus Rankine ini terdapat proses kompresi entropik, penambahan panas isobarik, ekspansi isentropik, dan juga pelepasan panas isobarik. Untuk komponen utama, yaitu yang pertama boiler. Boiler ini adalah suatu perangkat mesin yang berfungsi untuk merubah air menjadi uap, di mana proses air agar dapat menjadi uap dapat terjadi dengan cara memanaskan air yang berada di dalam boiler dengan memanfaatkan panas dari hasil aktivitas pembakaran bahan bakar tersebut. Pada umumnya, boiler terbagi menjadi dua jenis, yaitu air tube boiler dan water tube boiler. Setelah itu, peralatan yang nggak kalah penting yaitu turbin. Turbin uap adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik. Kemudian energi kinetik tersebut diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin, dan poros tersebut terhubung dengan generator sehingga generator dapat menghasilkan energi listrik. Berikut ini gambarnya. Lanjut, yang ketiga ada kondensor. Kondensor ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk merubah fase uap menjadi fase cair, di mana dalam sebuah pembangkit listrik digunakan untuk merubah uap yang sudah digunakan untuk memutar poros di turbin menjadi air dengan cara dikondensasikan. Setelah itu ada pompa. Pompa di sini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memindahkan suatu fluida dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selain itu juga untuk mengalirkan fluida dari tekanan rendah ke tekanan tinggi pada suatu pembangkit tenaga uap. Pompa memiliki berbagai macam jenis, salah satunya PP atau boiler feed pump, di mana boiler ini berfungsi untuk mensuplai air dalam proses pembakaran yang terjadi di dalam boiler. Ini siklus pada PLTU. Mungkin bisa dilanjut penjelasan dari Pras. Oke.
Untuk penjelasan siklus PLTU ini, air yang diproduksi oleh RO disimpan di dalam backup water, kemudian dipompa ke dalam boiler. Di boiler terjadi pemanasan dan perubahan untuk air menjadi uap. Kemudian uap lanjut ke turbin. Kemudian dari turbin, sisa uap akan dikonsentrasikan ke dalam kondensor. Dan siklus ini akan terus berulang kembali. Metode penelitian, data operasional, tekanan dan suhu fluida, kerja berdasarkan tabel sifat air jenuh. Metode, studi literatur, dan perhitungan manual menggunakan rumus termodinamika. Analisis dilakukan pada komponen siklus Rankine. Data operasi PLTU, tekanan uap masuk turbin 20 bar, suhu 212 derajat Celcius. Tekanan kondensor 2,5 bar, suhu 127 derajat Celcius. Efisiensi termal awal 19,3 derajat. Hasil perhitungan efisiensi termal. Efisiensi awal siklus Rankine 19,3 derajat. Pengaruh parameter operasi terhadap efisiensi termal, penurunan tekanan kondensor, meningkatkan tekanan suhu boiler, penambahan superheat. Menurunkan tekanan kondensor. Penurunan tekanan kondensor hingga 1 bar, efisiensi termal meningkat dari 19,3% menjadi 26,72%. Dan dampaknya, penurunan suhu steam meningkatkan efisiensi siklus. Meningkatnya tekanan boiler. Peningkatan tekanan boiler hingga 25 bar, efisiensi termal meningkat menjadi 19,64 derajat. Dampaknya meningkatnya entalpi uap kerja pada turbin. Pemanasan superheat. Uap dipanaskan hingga suhu 360 derajat pada tekanan 20 bar. Efisiensi termal mencapai 17,74%. Dampak mengurangi resiko kondensasi dan meningkatkan kualitas uap. Pembahasan atau diskusi, penyesuaian tekanan dan suhu kondensor memengaruhi efisiensi termal. Peningkatan tekanan boiler menghasilkan kerja lebih besar. Pemanasan superheat efektif untuk meningkatkan kualitas uap kerja. Kesimpulannya, efisiensi termal awal siklus Rankine 19,3%. Kemudian penurunan tekanan kondensor meningkat efisiensi hingga 26,72%. Peningkatan tekanan boiler memberikan efisiensi 19,64%. Pemanasan superheat menghasilkan efisiensi 17,74%. Selanjutnya, ya, untuk sekian penjelasan tentang presentasi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Wis iki ya apa iki mau mati meneh. Bisa. Nah, wis langsung ukulah upload nek iku mau man. Upload nek YouTube langsung linknya kirim nang grup. Ya. Oke.